jika Koalisi Perubahan tidak segera mengumumkan siapa bakal calon wakil presiden yang akan didaftar ke KPU mendampingi Mas Anies sebagai capresnya, tidak menutup kemungkinan Demokrat akan hengkang dari koalisi tersebut. Partai Demokrat menjadi salah satu kunci dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal calon presiden Mas Anies Baswedan sebagai capres pada pemilu 2024 yang akan datang. Karena jika sampai Partai Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan, ya mau tidak mau Mas Anies gagal sebagai capres. Karena jika hanya diusung oleh dua partai politik, yaitu PKS dan Nasdem saja, ini tidak memenuhi presidensial threshold atau tidak memiliki ambang batas 20% kursi di parlemen. Itu artinya tidak bisa mendaftar sebagai capres ke KPU. Dan otomatis Mas Anies Baswedan akan gagal sebagai calon presiden pada pemilu 2024 yang akan datang. Indikasi tanda-tanda itu sudah mulai terlihat. Partai Demokrat mendesak agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Jika pada Juni 2023 ini Anies tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya, maka Demokrat akan mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Sebab Demokrat menduga elektabilitas Anies Baswedan turun karena tak kunjung mendeklarasikan pendampingnya. Namun langkah Demokrat tersebut mendapat kritikan dari beberapa partai lain seperti PKS dan Nasdem. Sejauh ini, PKS bersama Partai Demokrat dan Nasdem tergabung dalam KPP dan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capresnya. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, deklarasi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan tidak bisa dipatok atau ditentukan pada Juni 2023. Ia menilai pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah belakangan. Sejauh ini, menurutnya dinamika masih sangat tinggi, sehingga pergerakan maupun perubahannya pun dinamis. Karena dinamis itulah, cepat atau lambatnya deklarasi bisa saja mempengaruhi elektabilitas bakal capresnya. Oleh karena itu, semuanya perlu diperhitungkan dengan matang terlebih dahulu. Namun ia kembali menekankan bahwa penentuan nama cawapres telah diserahkan seluruhnya kepada Anies sejak awal. Waktu deklarasinya juga ditentukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Diketahui sejauh ini ada 3 nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies. Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Saat ini ada angin segar yang berhembus ke Partai Demokrat, yaitu ketika Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan Maharani mengajak Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY ini untuk berdialog. Tidak menutup kemungkinan ya, dialog ini juga berkaitan dengan kerjasama koalisi antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat. Sampai hari ini Partai Demokrat atau Mas AHY ini belum dipinang sebagai bakal calon wakil presiden yang akan didaftarkan ke KPU untuk mendampingi Mas Anies sebagai capres pada pemilu 2024. Jadi jika pertemuan antara Demokrat dengan PDI Perjuangan ini terjadi dan ada satu kesepakatan untuk bekerja sama koalisi, ya Koalisi Perubahan sudah pasti bubar. Ajakan PDI Perjuangan untuk berdialog dengan Partai Demokrat ini juga nampaknya tidak main-main ya, serius. Meskipun kalau kita lihat historinya antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat ini adalah dua partai politik yang bisa diibaratkan air dengan minyak. Tetapi yang namanya politik, sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi, begitupun sebaliknya. Nah, ini bisa terjadi antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat. Memang sih, partai ini selama hampir 20 tahun menjadi partai yang saling beroposisi. Ketika Pak SBY berkuasa selama 2 periode, 10 tahun,
PDI Perjuangan menjadi oposisi. Begitupun ketika Pak Jokowi yang diusung dari PDI Perjuangan sebagai Presiden Republik Indonesia selama hampir 2 periode, Partai Demokrat juga tampil sebagai oposisi. Tetapi untuk 2024, bisa saja kedua partai politik ini bersatu bersama-sama, kerjasama membangun koalisi untuk membangun republik ini. Karena kalau kita lihat saat ini yang berperan di dua partai ini adalah lebih kepada para pewaris. Mbak Puan Maharani salah satu pewaris dari PDI Perjuangan, begitupun dengan Mas Ahaye, pewaris dari Partai Demokrat, yang tentu saja dua sosok ini tidak memiliki histori yang sama antara Pak SBY dengan Ibu Megawati. Yang ini bisa menjadi celah untuk menyatukan dua partai politik yang kurang lebih 20 tahun menjadi oposisi tersebut. Pertemuan antara Mas Ahaye dengan Mbak Puan Maharani atau dengan PDI Perjuangan ini juga bisa menjadi bargaining position bagi Partai Demokrat di internal koalisi pengusung Mas Anies Baswedan. Karena dengan adanya dialog yang baik antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan, tentu saja bisa membuat partai-partai pengusung Mas Anies Baswedan, terutama PKS dan Partai Nasdem, ini untuk berpikir dan lebih memperhitungkan Mas Ahaye sebagai Ketua Umum Demokrat yang digadang-gadang menjadi cawapresnya Mas Anies Baswedan. Soal apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat yang mendesak agar Koalisi Perubahan segera mengumumkan bakal calon wakil presiden yang akan didaftarkan ke KPU mendampingi Mas Anies sebagai capres pada pemilu 2024 itu ada benarnya juga. Elektabilitas Mas Ahaye sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Anies Baswedan ini cukup bagus. Lalu Partai Demokrat menjadi salah satu kunci keberlangsungan Koalisi Perubahan yang akan mengusung Mas Anies Baswedan. Jadi mau tunggu apa lagi? Apabila Koalisi Perubahan tidak segera mengumumkan Mas Ahaye sebagai cawapres yang akan didaftarkan ke KPU pada bulan Oktober yang akan datang, mendampingi Mas Anies sebagai capres pada pemilu 2024, tidak menutup kemungkinan jika terjadi kesepakatan antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat, bisa dipastikan Koalisi Perubahan akan kalang kabut, bubar, rontok, dan Mas Anies terancam gagal sebagai capres pada pemilu 2024.